Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menuangkan segala sesuatu yang berterbangan dalam pikiran saya mengenai ilmu pengetahuan yang tertuju dalam satu kitab, yang kitab ini adalah berjudul Ta'limul Muta'allim. Semoga dengan apa yang akan kita sajikan di sini memberikan syarat nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mempelajari satu karya yang sangat fenomenal yang dihasilkan oleh para pemikir, para ulama, warasatul anbiya. Nafa'anallahu bi'ulumihim jami'an fid daraini insyaallah. Terutama adalah dalam kitab Syarh Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hibrul Bahr Al-Fahama Dzil Maqamil Jalil Syekh Ibrahim Ibnu Ismail, ketika beliau menjelaskan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi, bagaimana prosesi seorang menuntut ilmu, metodologinya, cara-caranya, adab-adabnya, dan lain sebagainya. Yang kitab ini ditulis oleh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah awali pasal yang pertama, yaitu Mahiyatul Ilm. Pasal yang pertama kemarin kita bicara tentang Mahiyatul Ilm. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu? Imam Az-Zarnuji di saat menjelaskan Mahiyatul Ilmi mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW yang teksnya adalah Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam riwayat yang lain muslimatnya tidak ada. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Beliau menjelaskan kewajiban, letak kewajibannya, bahwa letak kewajiban bagi seorang muslim tidaklah seluruh ilmu pengetahuan yang ada, akan tetapi adalah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmul hal. Itu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Maka Syekh Az-Zarnuji mengutip satu bait, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali. Seutama-utama ilmu pengetahuan adalah seutama-utama ilmu pengetahuan adalah ilmul hal, dan seutama-utama amal itu adalah hifdzul hal. Ilmul hal di situ dijelaskan adalah ilmu yang dibutuhkan, yang mendukung kewajiban kita dalam kehidupan kita.
Sekali lagi, ilmul hal itu adalah ilmu pengetahuan yang mendukung kewajiban kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Boleh jadi ada yang sama di antara kita ilmu dasarnya, dan ada yang berbeda ilmu praktek tambahannya. Contoh yang sama adalah di antara kita seorang muslim, maka ilmu yang lebih utama yang harus kita pelajari itu sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zarnuji atau Imam Ibrahim Ibnu Ismail dalam syarahnya, yaitu surah Muhammad ayat 19, yang mana kewajiban kita utama seorang muslim mengetahui siapa Rabbnya, siapa Khaliknya, dan tugas apa kita terhadap Khalik, hak-hak Allah itu apa, dan kita juga harus mengetahui hak kita terhadap Allah, hak Allah atas kita. Surah Muhammad ayat 19. Begitu juga amal ibadah. Ada amal ibadah yang tidak semua amal ibadah bisa kita lakukan memang. Jika kita melihat ibadah itu maknanya adalah mencakup seluruh komponen aktivitas kehidupan manusia secara umum, tentu secara personal tidak mungkin diamalkan oleh personal tersebut. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam beragam macam fungsi, tabiat, karakter, keberadaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di antara amal ibadah yang terbaik, ada yang terbaik. Apa yang terbaik? Adalah hifzul hal, menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah kita kepada Allah. Pengetahuan seperti sholat, zakat, puasa, terus rukun Islam yang lain, itu adalah ilmul hal yang wajib kita pelajari utama dan wajib kita jaga bersama-sama sebelum ilmu yang lain. Selain itu, masing-masing kita berbeda. Selain rukun Islam itu, masing-masing kita berbeda. Artinya kita akan bicara tentang sunnah. Tidak semua orang bisa melaksanakan sholat berjamaah di shaf yang pertama. Tidak semua orang bisa melaksanakan qobliyah tepat waktu dan ba'diyah. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran seluruhnya. Tidak semua orang bisa mengamalkan sholat duha. Tidak semua orang bisa mengamalkan sholat tahajud, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah semacam ini sebenarnya bukan hanya yang kami sebutkan. Masih banyak jutaan sunnah-sunnah yang lain yang bahkan Rasulullah sendiri belum sempat melaksanakan tapi dianjurkan kepada kita. Di antaranya adalah puasa Tasu'a di bulan Muharram itu. Dan banyak ibadah-ibadah yang belum pernah ada di masa Rasul, tapi kita harus laksanakan di masa-masa setelahnya. Ini. Baik, lanjut. Kita ke arah halaman yang ini. Ya, di sini dikutip oleh Imam Az-Zarnuji, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifzul hali. Kemudian kita lanjut. Nah, di halaman ini Imam Az-Zarnuji mengutip
Qila li Muhammad ibn al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kepada Syekh Muhammad ibnu al-Hasan. Syekh Muhammad ibni al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Apa yang ditanyakan kepada Syekh ini? Alla tusannifu kitaban fi zuhdi. Mengapa engkau tidak menyusun satu kitab tentang zuhud? Jadi ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad ibnu al-Hasan rahimahullah ta'ala. Mengapa ya Syekh engkau tidak menulis satu kitab yang kitab itu berbicara tentang zuhud? Baik, kita lihat bagaimana jawaban Syekh ini. Qala, beliau menjawab, Sonaftu kitaban fil buyu'i. Justru aku menulis satu kitab tentang jual beli atau perdagangan. Nah, dikasih tanda tanya tanda seru dalam kitab. Artinya nadanya agak tinggi. Sonaftu kitaban fil buyu'i. Aku justru menulis satu kitab tentang jual beli. Baik, jamaah ikhwan dan akhwat sekalian. Kita lihat redaksi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya yang diharapkan adalah bicara tentang zuhud. Tapi justru jawabannya seolah-olah bertentangan. Justru Syekh ini bicara tentang jual beli. Dalam pemikiran orang awam atau kebanyakan, bicara masalah zuhud itu adalah sesuatu yang menjauhi dunia. Sesuatu yang menjauhi dunia. Tinggalkan semua kesibukan dunia, kemewahan, hiruk pikuk masalah duniawi. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesederhanaan dan qanaah serta sabar terhadap kondisi yang ada dan lain sebagainya. Itu kan pemikiran yang ada selama ini. Tapi Syekh ini justru menjawab, bukan kitab zuhud yang dia tulis, justru kitab tentang jual beli. Nah, ini seolah-olah bertentangan. Baik, kita lihat bagaimana jawaban dan penjelasannya. Beliau menjelaskan, yakni az-zahidu man yataharrazu. Yakni, yaitu maksudnya adalah az-zahidu, orang yang zuhud itu adalah man yataharrazu, orang yang bisa membersihkan anis syubhati, dari hal-hal syubhat, wal makruhati, dan hal-hal yang makruh, fit tijarati, dalam prosesi jual beli. Nah, ternyata seperti ini. Ternyata zuhud itu, kata beliau, adalah orang yang bisa membersihkan hal-hal syubhat, hal-hal makruh di dalam jual beli. Jadi bukan jual belinya yang dihindari, tetapi syubhat dan makruhnya yang harus dihindari. Itulah yang disebut dengan orang yang zuhud. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hiraf. Dan demikian juga dalam berbagai bidang sisi muamalat yang lain. Wa kullu man ishtaghala, dan setiap orang yang tersibukkan bi syai'in minha, dengan sesuatu dari kesibukan tersebut, yuftaradu alaihi, diwajibkan atasnya ilmu taharruzi,
yaitu ilmu bagaimana membersihkan anil harami fihi, tentang hal-hal yang haram di dalamnya. Wa kadzalika, dan demikian juga yuftaradu alaihi, diwajibkan atasnya ilmu ahwalil qalbi, ilmu kondisi hati. Min diantaranya adalah at-tawakkulu bihi, yaitu sifat tawakal, karakter tawakal terhadapnya. Jadi yang dimaksud zuhud pula adalah orang-orang yang bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam muamalat. Apa itu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam muamalat? Yaitu ilmu tentang at-taharruzu anil harami fihi. Ilmu tentang bagaimana menghindarkan hal-hal yang haram dalam prosesi muamalat kehidupan kita. Yang kedua adalah ilmu yang disebut dengan ilmu hal, ilmu yang wajib kita jaga, adalah ilmu tentang kondisi hati. Contohnya adalah tawakal. Kita lanjut. Di antaranya adalah tawakal wal inabah, dan penyandaran kembali kepada Allah. Wal khasyah, dan rasa takut kepada Allah. War ridha, dan kerelaan hati. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu waqi'un, sangat up to date, fi jamil ahwali, dalam semua kondisi. Nah, ini yang disebut dengan ilmul hal. Ya. Kemudian wasyaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa, tidak bisa lepas, ala ahadin, atas seorang pun, idh huwa mukhtassun, ketika orang itu disebut bil insaniyah, dengan sosok manusia. Di sini disebut al-insaniyah, bukan bin nas. Insaniyah lebih kepada personality. Lianna jami'al khisali, karena seluruh masalah, siwal ilmi, selain ilmu pengetahuan, itu yashtariku fihal insan, sama di dalamnya atau diikuti juga oleh manusia. Hal itu diikuti juga oleh manusia, wasairul hayawanat, dan seluruh makhluk-makhluk yang lain. Ya, sesungguhnya seluruh masalah selain ilmu pengetahuan itu sama antara manusia dan makhluk yang lain atau hewan, sama gitu loh. Contohnya kasyaja'ati, seperti sifat berani. Manusia punya sifat berani, hewan juga punya sifat berani. Ya. Itu seperti contohnya adalah syaja'ah. Kemudian wal jur'ati. Wal jur'ati itu juga keberanian, ya. Keberanian yang dihasilkan dari hati yang paling dalam. Ya. Itu sama sebenarnya maknanya, dengan hampir sama dengan syaja'ah. Ya. Cuma kalau wal jur'ah itu lebih syadid daripada syaja'ah. Wal quwwah, dan kekuatan.
Kekuatan juga sama, manusia punya, hewan juga punya. Wal judi. Wal judi. Wal judi kesungguhan. Ya. Wasyafaqah. Wasyafaqah yakni syafaqah. Ini itu adalah syafaqah yakni apa namanya? Kecintaan. Wa ghairiha, dan yang lainnya, siwal ilmi, selain ilmu pengetahuan. Artinya sifat-sifat itu sama antara manusia dengan hewan. Nah, selain ilmu pengetahuan, sifat-sifat tersebut sebenarnya ada pada diri manusia dan ada pada diri hewan yang lain. Wabihi, dan dengannya, azharallah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat menampakkan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menampakkan fadla Adam, keutamaan Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah, atas para malaikat. Wa amarahum, dan memerintahkan mereka bisujudi lahu, untuk bersujud kepada Allah. Wa innama, sesungguhnya, syarufal ilmi, syarufal ilmu, kemuliaan ilmu itu adalah likaunihi, karena kondisinya, wasilatun, karena kondisinya wasilatan, menjadi sarana ila taqwa, kepada ketakwaan. Diulang lagi, wa innama, dan sesungguhnya, syarufal ilmu, kemuliaan ilmu pengetahuan itu, likaunihi, karena kondisinya wasilatan, menjadi sarana ila taqwa, kepada ketakwaan. Alladzi yastahiqqu, yang menjadi identik bihi, dengannya, al-karamatu, kemuliaan. Indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'adatil abadiyah, dan kebahagiaan yang bersifat abadi. Kama, sebagaimana, qila, dikatakan, li Muhammad ibni al-Hasan ibni Abdullah, kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi, wasbah fi buhuril fawaidi, tafaqqah fa innal fiqha afdal qaidin ilal birri wat taqwa, wa a'dal qaidi huwal alamul hadi ila sunanil huda, huwal yunji min jami'i syadaidi. Nah, beginilah bait yang diutarakan kepada Syekh Muhammad ibnu al-Hasan, ya, dikutip oleh Imam Az-Zarnuji.
ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah zainun, hiasan, keindahan, li ahlihi, bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan keutamaan. Wa unwanun, dan tanda. Likullil mahamidi, bagi orang-orang yang terpuji. Wa kun, dan jadilah mustafidan, orang yang terus mencari faedah atau manfaat atau ilmu pengetahuan. Kulla yaumin, di setiap hari, ziyadatan, sebagai tambahan. Jadi jadilah kita setiap hari itu mencari ilmu. Artinya jadilah setiap hari itu waktunya kita gunakan untuk digunakan untuk mendapat tambahan ilmu pengetahuan. Minal ilmi, dari ilmu pengetahuan. Wasbah, dan berenanglah. Fi buhuril fawaidi, dalam bahtera keutamaannya, bahtera kepentingannya, bahtera kemanfaatannya. Ya. Tafaqqah, fahamilah sedalam-dalamnya. Fa innal fikha, karena sesungguhnya kedalaman ilmu itu afdalu qa'idin, itu seutama-utama posisi. Ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa a'dalu qasid, dan tujuan-tujuan yang paling adil, orientasi yang paling adil. Huwa, yaitu al-alamu al-hadi. Ya, al-alamu al-hadi, kondisi alam yang berpetunjuk, ila sunanil huda, kepada aplikasi sunnah-sunnahnya petunjuk yang diharuskan. Huwal hisnu, yaitu benteng, yunji, yang dapat menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari semua, dari hal-hal yang sangat membahayakan dalam kehidupan. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian, kelanjutan dari kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang syarah bait-bait syair ini. Mudah-mudahan kita bisa mencermati dengan baik sehingga kita mendapatkan ilmu yang berharga untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, dari segala kesalahan. Pasti saya banyak kesalahan dalam membaca, tentu saja. Nah, itu kesalahan dari pribadi. Tapi kita selalu bermohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.